Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai insan kreatif, selamat datang di channel Matrix Studio. Sebelum memulai pelajaran, tekan tombol subscribe dan like. Menyajikan data dalam bentuk histogram dan poligon. Yang pertama, histogram. Histogram merupakan diagram yang terdiri atas batang-batang yang saling berhimpit. Sumbu datar mewakili kelas-kelas interval, sedangkan sumbu tegak mewakili frekuensinya. Terkadang pada sumbu mendatar dituliskan tepi-tepi kelas interval atau titik tengah kelas-kelas interval, tergantung dari jenis histogramnya. Berikut adalah contoh soal membuat tabel distribusi frekuensi dari histogram. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal histogram. Nah, dari tabel distribusi frekuensi ini kita akan rubah menjadi histogram. Untuk merubah tabel distribusi frekuensi ke histogram, bisa langsung kita buatkan histogramnya, dan di bawah itu merupakan interval. Intervalnya kita tulis di bawah. Dimulai dari interval yang pertama, yaitu 32,42. Kita buat dalam bentuk batang dengan frekuensinya 5. Nah, ini frekuensinya 5 di sini. Kemudian interval yang kedua 43 sampai 53 dengan frekuensinya 1. Berarti di sini dalam bentuk batang, begitu seterusnya sampai interval yang terakhir. Nah, inilah dia bentuk dari histogram. Contoh soal yang kedua, kebalikan dari contoh soal yang pertama. Yang pertama tadi kita merubah tabel distribusi frekuensi menjadi histogram. Sekarang kebalikan, diketahui histogram, kemudian akan kita rubah, akan kita sajikan data dalam bentuk histogram ini ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, kita lihat ini diagram batang, yang bawahnya, kalau contoh yang pertama tadi di bawahnya ada interval, kalau ini di sini ada tepi bawah dan tepi atas dari interval, bukan intervalnya yang diketahui ya, tapi tepi bawah dan tepi atas. Nah, karena yang diketahui tepi bawah dan tepi atas, maka kita akan mencari dulu intervalnya. Untuk mencari intervalnya, kita tulis langsung ke dalam bentuk tabel. Di sini ada tepi bawah. Kolom yang pertama. Sebelum kita memperoleh interval dari tepi bawah ini, akan kita cari batas bawahnya.
pertama, ini tepi bawahnya 151,5. 151,5 kita tulis semuanya ya. Tepi bawah yang kedua, interval yang kedua 154,5, kemudian 157,5, kemudian 160,5, kemudian 163,5, kemudian 166,5, dan yang terakhir adalah 169,5. Nah, dari tepi bawah akan kita cari tepi atasnya. Tepi bawah ini merupakan hasil pengurangan batas bawah dikurang dengan ketelitian data atau 0,5. Sehingga untuk mencari batas bawahnya akan dicari dengan cara mengurangkan tepi bawah. Dengan cara menjumlahkan tepi bawah dengan ketelitiannya. 151,5 ditambah 0,5 sehingga diperoleh 152. Interval yang kedua 154,5 ditambah 0,5 hasilnya 155. Diperoleh batas bawah dari barisan pertama sampai baris terakhirnya 170. Yang kedua yang kita cari adalah batas atasnya dari tepi atas yang diketahui. Tepi atas yang pertama adalah 154,5. 154,5 ini adalah batas atasnya. Ini batas bawah. Ini tepi atas, ini tepi bawah. Kemudian 157,5, 160,5, 163,5, nah, untuk mencari batas atas, rumusnya kebalikan dari mencari tepi atas. Akan kita kurangkan tepi atas dengan ketelitian atau 0,5. Berarti 154,5 dikurang 0,5 hasilnya 154. 157,5 dikurang 0,5 hasilnya 157. Karena batas bawah dan batas atas sudah diketahui, maka bisa kita cari interval. Nah, interval ini adalah gabungan dari batas bawah dan batas atas. Kemudian frekuensi. Frekuensi bisa langsung kita peroleh dari histogram yang sudah diketahui. Interval yang pertama, yaitu dari batas bawah sampai batas atasnya ada 152 sampai 154. Interval yang kedua 155 sampai 157. Interval yang ketiga 158 sampai 160 dan yang keempat 161 sampai 163, begitu seterusnya. Untuk
frekuensi interval yang pertama 152 sampai 154, frekuensinya 15. Interval yang kedua, frekuensinya ini 17. Interval yang ketiga, frekuensinya ada 25. Frekuensi yang keempat sama 25. Frekuensi yang kelima sama 17. Kemudian yang ke-6, frekuensinya ada 12. Kemudian yang terakhir frekuensinya 11. Nah, inilah dia tabel distribusi frekuensi yang kita peroleh. Selanjutnya, poligon. Poligon merupakan gambar garis yang menghubungkan titik-titik tengah tepi kelas interval pada sisi atas dari histogram yang berdekatan. Dari suatu histogram dapat digambarkan poligon frekuensi. Caranya dengan menarik garis melalui titik tengah sisi atas setiap batang pada histogram. Jadi pada setiap batang histogram tadi, kita ambil titik tengahnya pada masing-masing interval. Kita gambar titik tengahnya, kemudian kita hubungkan. Nah, disitulah dia terbentuk suatu poligon. Poligon frekuensi terkadang digambarkan bersama-sama dengan histogramnya. Terkadang poligon frekuensi itu dibuatkan batang histogramnya, kemudian titik pada di tengah batangnya itu dibuatkan dan garisnya dihubungkan. Pada sumbu mendatar poligon, frekuensi yang tidak digambarkan bersama-sama dengan histogram biasanya dituliskan titik-titik tengah kelas interval. Nah, biasanya pada bagian mendatar itu yang dituliskan bukan interval ataupun tepi atas atau tepi bawah, tapi dituliskan titik tengah dari kelas interval tersebut. Poligon. Contoh yang pertama, kita akan merubah tabel distribusi frekuensi, akan kita rubah menjadi suatu poligon. Nah, untuk merubah tabel distribusi frekuensi menjadi poligon ini sama dengan merubah ke dalam bentuk histogram, tapi bedanya pada poligon dia tidak dalam bentuk diagram batang, tetapi diagram garis. Nah, untuk membuat poligon ini, yang pertama kita buat dulu histogram. Yang pertama kita buat dulu histogram. Nah, ini contoh histogramnya. Ini contoh histogram yang sudah kita buat. Nah, untuk membuat poligonnya kita ambil titik tengah dari masing-masing diagram batang. Kemudian titik tengah tersebut kita hubungkan dengan garis. Sehingga terbentuklah dia suatu poligon. Seperti ini.
mencari tabel distribusi frekuensi dari poligon, caranya sama dengan mencari tabel distribusi frekuensi dari suatu histogram. Karena bentuknya sama, maka caranya juga sama. Sekian pembelajaran matematika kita pada kali ini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.